Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Nahwu. Oke? Yaitu tugasnya mengidentifikasi salah satu sepenggal dari teks ayat Al-Quran. Maka yang pertama perlu kita ketahui sebelum mengidentifikasi suatu kalimat itu ialah kita ketahuinya rumus dari amsalati. Apa aja rumusnya? Yaitu ada rumus utama, rumus A1, rumus A2. Rumus utama itu apa aja? Yaitu tentukan isim fa'il atau huruf ya. Kemudian rumus A pertama tentukan apakah dia ma'rifat atau nakirah, dari mabni mu'rabnya, dari muzakkar muannasnya, dari mufrad tasniyah jamaknya. Dan rumus A kedua tentukan apakah dia dari isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Jadi kalau tidak ada dari ketiga hal itu, maka carilah di dalam kamus. Oke, langsung saja. Saya akan mengidentifikasi ayat dari surat At-Tin. Sepenggal ayat dari surat At-Tin itu alisallahu bi ahkamil hakimin, yang akan saya identifikasi biar tidak terlalu panjang videonya, yaitu sepenggal kalimat bi ahkamil hakimin. Karena ini merupakan huruf, maka tidak dibahas dalam video ini karena ini merupakan terkait isim ya. Terkait isim yang ingin kita bahas langsung saja ke ahkami. Rumus utamanya tentukan apakah dia isim, fi'il atau huruf. Yang jelas dia isim dong. Kenapa isim? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya, apabila dia bersanding dengan huruf jar, maka dia dinamakan isim majrur. Terus apabila berharakat kasrah, maka dia dinamakan isim. Maka ini jelas tandanya ada dua ya. Dia bersanding dengan huruf jar, juga berharakat kasrah akhirnya. Ya? Isim. Kemudian rumus A1. Pertama, ma'rifat atau nakirah. Maka jawabannya ialah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Ciri-cirinya apa? Itu dia idhofah. Idhofah itu dua kalimat atau lebih ya. Dua kalimat atau lebih yang terdiri dari isim. Ini ahkamil hakimin, ialah sambungan dari dua kalimat. Sambungan dari dua kalimat, maka dia dinamakan isim. Berarti maka dia dinamakan ma'rifat karena dia idhofah. Dan dari mabni mu'rabnya tentu mu'rab karena harakat dia bisa berubah. Berarti dia mu'rab. Dari mufrad tasniyah jamak, dari muzakkar muannas dulu. Karena kalimat ahkam ini tidak ada ciri-ciri dari, tidak ada yang terdapat ciri-ciri dari muannas. Apa ciri-ciri muannas? Yaitu dhamma maftuhah, alif mafsurah, alif mamdudah. Itu ciri-ciri muannas. Karena tidak ada ciri-ciri dari muannas, maka dia muzakkar. Kemudian dari mufrad tasniyah jamak, maka kita lihat ahkam ini apakah dia ada tanda-tanda dari tasniyah, tanda-tanda dari tasniyah berupa alif. Apakah dia ada tanda-tanda dari jamak berupa waw atau nun, waw dan nun, ataukah alif atau jamak muannas berupa alif dan ta? Tidak ada, maka dia mufrad.
Kemudian rumus A2. Tentukan kalimat ahkam ini dia sirah dari mana? Apakah dia dari masdar isim fa'il atau isim maf'ul? Maka lihat ahkam. Ahkam dari masdar tidak ada, bukan. Dan fa'ala yaf'ulu fa'lan enggak ada. Masdar itu ada banyak ya, masdar simai atau masdar qiyasi ya. Masdar simai itu bermacam-macam ya. Itu terdapat di dalam kamus ya. Dalam kamus itu banyak. Dan dari isim fa'il dari hakamah muhakman berarti masdar ya. Hakamah yahkumu hakman wa mahkaman wa hakimun, bukan. Wadzaka mahkuman, isim fa'il bukan, isim maf'ul bukan. Lalu tidak ada di dalam ketiga ini. Maka lihatlah di dalam kamus. Karena saya sudah tahu, maka saya tidak perlu lihat kamus. Oke? Ini ahkam ini dia ialah isim tafdil. Isim tafdil karena belum dibahas di kelas, maka saya tidak akan bahas di video ini ya. Oke, langsung saja meningkat waktu. Kata al-hakimin, rumus utamanya apa? Apakah dia isim fa'il? Apakah dia isim fa'il atau huruf? Maka jawabannya ialah isim. Kenapa? Yang pertama tadi karena jawabannya adalah isim. Kenapa? Karena dia terdapat alif lam. Jikalau ada alif lamnya, maka dia isim. Kemudian rumus A1. Tentukan ma'rifat nakirahnya. Dia ma'rifat atau nakirah? Maka jawabannya ialah ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Yang pertama dia idhofah, yaitu gabungan antara dua isim ya, atau lebih. Ini ada dua isim bergabung, yaitu mudhof ilaihnya juga beralif lam, maka dia dinamakan isim. Berarti ini ada dua tanda ya. Dia idhofah, gabungan dua isim, dan dia juga ada alif lam. Nah, sudah jelas di sini. Sudah jelas ma'rifat dengan ma'rifat. Nah, idhofah karena ada ma'rifat, karena ada ma'rifat. Idhofah kan ma'rifat karena idhofah, gabungan dua isim, dan juga ma'rifat karena ada alif lam. Berarti ma'rifat. Kemudian dari mabni mu'rabnya, al-hakim ini mabni atau mu'rab? Maka jawabannya mu'rab. Kenapa? Karena dia bisa berubah harokat. Kemudian dari muzakkar muannasnya, al-hakim ini muzakkar atau muannas? Maka jawabannya muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena dia terdiri dari ya dan nun. Maka jelas, karena ada tanda-tanda dari muzakkarnya, yaitu ya dan nun, yaitu jamak muzakkar salim. Ya. Kenapa jadi al-hakimin bukan al-hakimun? Al-hakimin karena ya Arabnya jar dia. Maka jarnya itu dengan ya dan nun ya. Dia muzakkar jamak salim ya. Kemudian dari mufrad tasniah jamaknya, yang mana dia al-hakim?
jelas itu jamak ya, jamak. Jamak, tanda jamak itu ya dan nun ya, tanda jamak mudzakkar salim. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang beralih ke rumus A2. Tentukan dia dari isim fa'il, isim maf'ul ataukah masdar al-hakimin. Maka jawabannya dari isim fa'il. Isim fa'il sibah dari mana? Yaitu sibah dari fa'ilun ya. Saya tulis bawah sibah fa'ilun. Isim fa'il. Coba aja tasrif. Hakama yahkumu hakman wa mahkaman fahuwa hakimun. Nah, hakimun ya. Karena dia jamak mudzakkar, maka ada tambahan ya dan nun ya, hakimin. Dan juga karena dia i'rabnya jar, maka hakimin ya. Sebelahnya dari fa'ilun. Oke, demikian tugas yang saya videokan dan semoga bermanfaat buat kalian. Ini merupakan metode dari Amsilati ya. Dan saya harap nilainya besar ya Pak dosen. Dan saya mohon banget ya Pak dosen. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.